Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 64 hingga 65, eksplorasi 2.8, soal nomor 1 dan nomor 2. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Eksplorasi 2.8, perkalian bilangan rasional yang dinyatakan dalam bentuk pecahan. Nomor 1, perhatikan resep kue Nagasari berikut. Kue Nagasari untuk 5 porsi. 1 3/4 cangkir tepung beras, 8 1/2 sendok makan gula pasir, 3 1/2 cangkir santan, 1/2 sendok teh garam, dan 1 buah pisang tanduk, serta daun pisang secukupnya untuk membungkus. Perintahnya, tentukan ketercukupan kebutuhan tepung beras, gula pasir, dan santan pada tabel berikut. Oke, sebelum kita lihat tabelnya, perhatikan dulu. Di sini kue Nagasari-nya ini untuk 5 porsi. Nah, ini semua disebut sebagai satu resep. Ya Dek ya, jadi ini satu resep. Satu resep ini nanti untuk buat 5 porsi. Jadi resep-resep yang di sini nih nanti kalau sudah jadi akan untuk 5 porsi kue Nagasari. Paham ya? Jadi ini bukan untuk bikin satu kue Nagasari, tetapi 5 porsi. Berarti ada 5 kue Nagasari. Nah, keseluruhannya ini disebut satu resep. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lihat tabelnya. Ini dia tabel 2.8, ketercukupan bahan untuk 6 kali resep. Ini berapa kali resep? 6 kali resep. Jadi ini bukan untuk 6 kue Nagasari, bukan, tetapi 6 kali resep. Berarti seluruhnya tadi itu Dek, ya kan? Macem-macem tadi. Nah, kalau mau dihitung ini nanti jadi berapa kue Nagasari sih? Nah, kan kita tahu tadi kalau 1 kali resep itu untuk 5 kue Nagasari atau 5 porsi kue Nagasari, berarti kalau ada 6 kali resep ya tinggal 6 kali 5. Berapa? Ini nanti jadinya 30 porsi kue Nagasari. Yang penting paham dulu aja. Toh nanti di sini Kak Sari bantu kok ya cara mengisi tabelnya. Oke, coba kita lihat di kolom pertama A, B, C. Kemudian ada bahan. Di sini tepung beras, gula pasir, dan santan. Terus takaran satu resepnya 1 3/4 cangkir. Ini untuk tepung beras. Untuk 1 kali resep. Ya, untuk gula pasirnya takaran satu resepnya adalah 8 1/2 sendok makan. Untuk santan ini 3 1/2 cangkir. Nah, ini semua untuk satu resep sesuai dengan yang di atas tadi. Nah, kemudian ternyata di sini yang diminta adalah banyak resepnya, yaitu sebanyak 6. Oke, berarti ini nanti gimana? Ya kita hitung satu persatu. Untuk tepung beras, kalau satu resep aja membutuhkan 1 3/4 cangkir. Nah, kalau 6 resep berarti nanti butuh berapa cangkir? Tinggal dikali saja, ya Dek ya. 1 3/4 dikali 6. Begitu juga dengan gula pasir. Untuk satu resep aja dia butuh 8 1/2 sendok makan. Nah, kalau untuk 6 resep, ya tinggal dikali 8 1/2 kali 6. Untuk santan juga begitu, 3 1/2 cangkir dikali 6. Baru nanti kita bandingkan dengan bahan yang tersedia ini. Apakah cukup atau tidak cukup. Ya, dari hitungan ini nanti setelah kita kali-kalikan baru dibandingkan dengan yang tersedianya ini. Oke, coba Kak Sari langsung aja kita hitung ya satu persatu. Yang pertama untuk tepung beras dulu. Untuk tepung beras, nah, tepung beras kalau kita mau menghitung untuk 6 kali resep, 6 kali resep berarti gimana? Ya 1 3/4 dikali 6 gitu aja, sama dengan 1 3/4 kali 6. Ya Dek ya, kita hitung. Ini cara hitungnya gini sayang. 1 3/4 kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 4 kali 1 4 tambah 3 7.
per 4 kayak gitu ya, 7 per 4. Ini seperti waktu di SD dulu ya, masih ingat caranya? Nih kayak gini, 4-nya dikali 1, terus ditambah dengan 3. Nah, 4 kali 1 kan 4. 4 ditambah 3 7. Terus 7-nya tetap per 4. Kayak gini. Nah, kemudian dikali 6. Oke. Sama dengan ini boleh atas kali atas terus nanti pernya tetap per 4 ya. 7 kali 6 adalah 42 terus per 4. Nah, 42 per 4 ini kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran lagi. Caranya, tulis dulu per 4, terus kita mikir 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 42. Tentu saja 4 dikali 10 kan, karena 4 kali 10 adalah 40. Nah, agar 40 itu menjadi 42, di sini harus ditambah berapa dong? Harus ditambah 2, kan? Cek dulu, 4 kali 10, 40. 40 tambah 2, 42. Pernya nanti tetap per 4. Oke, jadi 10 2 per 4. Kalau mau disederhanakan boleh, sama dengan ini 10-nya tetap. Nah, 2 per 4 ini sama-sama bisa dibagi 2 ya. 2 dibagi 2 1, per 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi ini dek, kebutuhan tepung beras untuk membuat 6 kali resep. Ya kan, 6 kali resep. Ternyata butuh 10 1 per 2. Satuannya apa? Satuannya ikut di sini, cangkir. Kita kasih satuannya cangkir. Nah, sekarang bandingkan dengan ketersediaannya. Yang dibutuhkan adalah 10 1 per 2 cangkir atau dibaca 10 setengah cangkir. Nah, di sini hanya tersedia 6 cangkir. Jadi gimana? Cukup atau tidak cukup? Jawabannya tidak cukup ya, masih kurang gitu. Paham ya? Karena jelas-jelas setelah kita hitung untuk 6 kali resep itu butuh 10 setengah cangkir. Karena hanya ada 6 cangkir berarti ya tidak cukup. Oke, dah kalau mengisi tabelnya memang hanya begini, tetapi untuk hitung-hitungannya wajib kamu tulis ya di lembar jawaban terpisah. Oke, dah berarti ini sudah beres. Nah, sekarang kita lihat untuk yang B, gula pasir. Caranya sama, 81 per 2 sendok makan atau 8 setengah sendok makan kita kalikan 6. Terus nanti dibandingkan dengan yang tersedia, yaitu 60 sendok makan. Apakah nanti cukup atau tidak cukup? Oke, cara menulisnya kayak gini. Siap ya, sekarang gula pasir untuk 6 kali resep. 6 kali resep ya, sama dengan mulai kita hitung 81 per 2 kali 6. Oke, 81 per 2 kali 6. Nah, caranya mirip seperti tadi. Yang 81 per 2 ini kita rubah dulu jadi pecahan biasa. 2 kali 8, 16. 16 tambah 1 adalah 17. 17 per berapa? 17 per 2. Kayak gini. Nah, terus dikali 6. Ya, sama dengan, nah untuk memudahkan menghitung, ini kan 6-nya bisa kita bagi 2 duluan dek, boleh loh kayak gitu. Jadi 6 dibagi 2 adalah 3, ya kan, taruh sini. Nah berarti tinggal 17 kali 3, 17 kali 3 adalah 51. 51 apa? Satuannya ikut di sini, SDM. SDM itu sendok makan. Nah, gini. Jadi, gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat 6 kali resep sebanyak 51 sendok makan. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang tersedia. Ternyata yang tersedia sebanyak 60 sendok makan. Berarti ini lebih dari cukup ya. Masih ada sisa malahan nanti. Benar kan? Karena yang dibutuhkan hanya 51 sendok makan. Berarti ini kita jawab apa? Tentu saja kita jawab cukup. Yes, gitu ya. Terakhir yang C untuk santan. Nah, caranya sama, 31 per 2 cangkir kali 6. Terus nanti kita bandingkan dengan yang tersedia. Siap ya? Di sini Kak Sari catat. Sekarang untuk santan
sama untuk 6 kali resep. Berarti sama dengan nih 31/2 kali 6. 31/2 kali 6. Caranya sama dengan ini kita rubah menjadi pecahan biasa. 2 kali 3 6, 6 tambah 1 7. Berarti 7/nya tetap per 2. Terus dikali 6. Sama dengan kayak tadi, 6 boleh dibagi 2 duluan. 6 dibagi 2 adalah 3. Berarti tinggal 7 kali 3. 7 kali 3 adalah 21. Satuannya ikut satuan di sini, cangkir. Oke, jadi santan yang dibutuhkan untuk membuat 6 kali resep adalah sebanyak 21 cangkir. Kita bandingkan dengan yang ada di sini. Oh, yang ada di sini hanya 20 cangkir. Jadi cukup atau tidak cukup? Tentu saja tidak cukup ya. Tidak cukup. Sudah selesai kayak gitu. Gimana? Bisa dipahami ya untuk soal nomor 1 ini? Berarti mengisi tabel 2.8-nya beres. Tentu saja hitungan-hitungannya ini harus kalian tulis ya, supaya kita bisa mempertanggungjawabkan jawaban kita. Jadi tidak ngasal-ngasal aja. Walaupun di tabel ini tidak kelihatan hitungan-hitungannya, tetapi kita sudah menghitungnya di lembar terpisah. Ya sayang ya? Kayak gitu ya. Sip. Soal nomor 1 Kak Sari anggap beres. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2. Rupa-rupanya soal nomor 2 ini masih nyambung dengan soal nomor 1 tadi, Dek. Oke, kita baca ya. Setelah belajar membuat kue Nagasari pada minggu sebelumnya, kali ini Karina akan membuat kue Nagasari lagi dalam jumlah yang lebih banyak. Resep kue Nagasari yang ia catat dari nenek menghasilkan 5 porsi kue. Akhir pekan ini Karina akan membuat 30 porsi kue Nagasari. Oke. Pertanyaannya di halaman 65. Pertanyaan yang A, untuk membuat 30 porsi kue Nagasari, berapa kali lipat resep yang akan digunakan? Oke, yang B, nyatakan dalam operasi hitung matematika kebutuhan tepung beras untuk 6 resep dan hitunglah kebutuhannya. Oke, yang C, nyatakan dalam operasi hitung matematika kebutuhan gula pasir untuk 6 resep dan hitunglah kebutuhannya. Terakhir yang D, nyatakan dalam operasi hitung matematika kebutuhan santan untuk 6 resep dan hitunglah kebutuhannya. Baik, kita jawab untuk yang A dulu. Untuk membuat 30 porsi kue Nagasari, berapa kali lipat resep yang akan digunakan? Nah, cara hitungnya seperti ini. Untuk yang A, kita bisa tuliskan seperti ini, Dek. Tadi di soal nomor 1 itu kan kita ketahui bahwa 5 porsi itu menggunakan 1 kali resep. Ya, atau kalau dibalik 1 kali resep itu nanti jadinya 5 porsi kue Nagasari. Nah, sekarang kalau kita mau bikinnya itu 30 porsi kue, nah ini nanti berapa kali resep? Kita misalkan aja dengan huruf X ya. Nah, bagaimana cara menghitung X-nya ini? Kayak gini, Dek. X sama dengan 30 porsi per 5 porsi dikali ini 1 kali resep ya. Sama dengan ini porsi dengan porsi kan sama atas dan bawah, boleh dicoret aja. Tersisa 30/5. 30/5 itu artinya 30 bagi 5. 30 bagi 5 adalah 6, terus dikali 1 kali resep. Sama dengan ya udah 6 kali 1 berapa? 6 ya. Berarti ini jawabannya 6. Satuannya ini kali resep. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya untuk membuat 30 porsi kue Nagasari dibutuhkan 6 kali resep. Ya, kalau dibikin kesimpulan seperti ini. Untuk membuat 30 porsi
kue Nagasari dibutuhkan 6 kali resep. Titik gitu. Oke, ini untuk menjawab soal yang A. Beres ya. Nah, sekarang coba kita lanjutkan soal yang B. Nyatakan dalam operasi hitung matematika kebutuhan tepung beras untuk 6 resep dan hitunglah kebutuhannya. Berarti ini kita lihat pada resepnya itu yang tepung beras. Kita fokusnya yang tepung beras ya. Kembali ke halaman 64. Nah, ini deh, tepung berasnya itu di sini. Untuk satu resep ternyata membutuhkan 1/3/4 cangkir tepung beras. Oke, tadi pada pertanyaan yang B, kita disuruh menyatakan dalam operasi hitung matematika kebutuhan tepung beras untuk 6 resep. Berarti ya sudah, nanti 1/3/4 dikali 6 gitu aja. Terus langsung kita hitung hasilnya. Seperti ini deh. Di sini kita tulis dulu operasi hitung matematikanya. Caranya kayak gini deh untuk yang B. Kebutuhan tepung beras untuk 6 kali resep sama dengan, nah langsung saja ya, 6 kali 1/3/4 cangkir, ya kan? Satuannya tadi cangkir. Terus langsung kita hitung sama dengan 6 kali, nah ini kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Hitungannya persis seperti waktu kita menghitung di soal nomor 1 yang tabel A tadi ya. Nih, 4 kali 1 4 tambah 3 7. 7/4 kayak gini. Satuannya nanti cangkir. Sama dengan, ya udah ini boleh dikalikan dulu ya. 6 kali 7 adalah 42, terus nanti pernya per 4 kayak gini. 42/4 cangkir. Nah, setelah kita hitung, ini dijadikan pecahan campuran, ketemunya adalah 10 1/2 cangkir. Hitungannya nggak Kak Sari ulang lagi karena ini persis seperti kita menghitung soal nomor 1 yang A. Dilihat lagi ya dek ya, persis kayak gitu. Jawabannya juga sama persis, yaitu 10 1/2 cangkir tepung beras. Oke, jadi sudah terjawab ya untuk yang B kayak gitu. Nah, sekarang untuk yang C, nyatakan dalam operasi hitung matematika kebutuhan gula pasir untuk 6 resep dan hitunglah kebutuhannya. Berarti sekarang kita fokusnya gula pasir. Kalian lihat sendiri aja ya, untuk satu resep gula pasir yang dibutuhkan itu adalah 8 1/2 sendok makan. Nah, Kak Sari di sini langsung bantuin nulis operasi hitung matematikanya sekalian menghitung kebutuhannya ya. Gini, untuk yang C, kebutuhan gula pasir untuk 6 resep gitu, tulis dulu kebutuhan gula pasir untuk 6 resep sama dengan, berarti ya 6 kali 8 1/2 sendok makan gula pasir ya, sama dengan 6 kali ini 2 kali 8 16, 16 tambah 1 17, 17-nya per 2 sendok makan gula pasir. Sama dengan kayak tadi, ini boleh 6 dibagi 2 dulu, hasilnya adalah 3. Berarti 3 kali 17. 3 kali 17 adalah 51. Satuannya sendok makan. Dah ini. Jadi kebutuhan gula pasir untuk membuat 6 resep adalah 51 sendok makan. Sekaligus ini sudah operasi hitung matematikanya. Oke ya, sip. Soal C beres, sekarang lanjut ke soal D. Nyatakan dalam operasi hitung matematika kebutuhan santan untuk 6 resep dan hitunglah kebutuhannya. Nah, santan tadi dek, satu resepnya itu membutuhkan 3 1/2 cangkir ya. Dilihat di halaman 64 ya. Berarti untuk 6 resep ya nanti tinggal 6 dikali 3 1/2 cangkir santan. Oke, langsung aja cara nulisnya gini. Untuk yang D,
kebutuhan santan untuk 6 resep sama dengan 6 dikali 3, 1/2 cangkir. Oke, sama dengan 6 dikali, nih, 2 kali 3, 6. 6 tambah 1, 7. Berarti 7/2 cangkir. Sama dengan, ini 6 boleh dibagi 2. 6 dibagi 2 adalah 3. Berarti tinggal 3 kali 7. 3 kali 7 adalah 21. Satuannya cangkir. Sudah selesai. Jadi ini ya, kebutuhan santan untuk 6 resep adalah sebanyak 21 cangkir. Alhamdulillah, beres semua ya. Soal nomor 1 dan nomor 2 di halaman 64 dan 65 sudah selesai kita bahas. Mudah-mudahan kamu paham. Soal ini sebenarnya gampang Kak Dek. Hanya saja kamu perlu tahu cara menghitung operasi perkalian bilangan rasional dalam bentuk pecahan. Kayak gitu aja. Caranya ya mudah, tinggal pecahan campurannya ini dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa, terus dihitung deh. Kalau ada yang bisa dicoret-coret, coret-coret aja. Oke? Tapi kalau ada yang bikin kamu bertanya-tanya, misalnya bagian tertentu kamu belum terlalu paham, boleh deh tanya di kolom komentar ya, nanti Kak Sari bantu jawab. Atau kalau mau tanya jawabnya lebih leluasa di dalam grup aja. Untuk gabung ke grupnya, chat ke 081 456 10 9870. Grupnya Kak Sari ada 2 macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus, buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.